Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, hari ini kita akan belajar matematika bersama saya, Cipangestu. Ya, kita hari ini akan belajar mengenai menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya. Jadi kita akan menentukan berbagai jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya. Oke, nah cara menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya ada dua cara. Yang pertama itu dengan kebalikan teorema Pythagoras. Bagaimana cara kebalikan teorema Pythagoras itu? Oke, kita lihat semisal kita punya segitiga A, B, C. Kita tahu bahwa di depan sudut A yaitu dinamakan sisi A. Kemudian sisi di depan sudut B dinamakan sisi B. Dan sisi di depan sudut C dinamakan sisi C. Oke. Dengan demikian dia akan berlaku bahwa jika panjang sisi A dikuadratkan sama dengan panjang sisi B dikuadratkan ditambah dengan panjang sisi C dikuadratkan, maka segitiga ABC dia merupakan segitiga siku-siku dengan siku-siku di titik A. Yang kedua, apabila ternyata panjang sisi A dikuadratkan itu lebih besar dari panjang sisi B dikuadratkan ditambah panjang sisi C dikuadratkan, maka segitiga ABC dia merupakan segitiga tumpul dengan sudut tumpul berada di titik A. Dan yang ketiga, jika panjang sisi A dikuadratkan itu lebih kecil dari panjang sisi B dikuadratkan ditambah panjang sisi C dikuadratkan, maka segitiga ABC merupakan segitiga lancip, di mana sudut lancip berada di titik A. Oke. Supaya lebih paham. Misalnya, segitiga ABC memiliki panjang sisi 13 cm, 12 cm, dan 5 cm. Apakah segitiga tersebut siku-siku? Nah, sekarang kita perhatikan panjang sisi-sisinya. Ada 13 cm, 12 cm, dan 5 cm. Panjang sisi terpanjangnya berapa? 13 cm. Nah, kita cari tahu dulu. 13 kuadrat, kita tahu bahwa 13 kuadrat itu sama dengan 169. Nah, sekarang kita cari tahu dua sisi yang lebih pendek dari 13 itu, yaitu 12 dan 5, yaitu dengan menjumlahkan keduanya, yaitu 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 12 kuadrat itu 144, 5 kuadrat itu 25. Jadi 144 ditambah 25 sama dengan berapa? Sama dengan 169. Ternyata sisi terpanjangnya apabila dikuadratkan itu sama dengan penjumlahan kuadrat dari dua sisi yang lain. Yaitu 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, karena sama dengan, maka segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku. Oke. Nah, kemudian itu cara yang pertama dengan kebalikan teorema Pythagoras. Yang kedua yaitu cara triple
Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Nah, triple Pythagoras itu adalah 3 pasang bilangan asli, ya bilangan asli ya. Jadi kalau dia koma-koma atau desimal, berarti dia bukan bilangan asli. Jadi harus bilangan asli. 3 pasang bilangan asli yang merupakan sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku. Jadi dari 3 pasang bilangan asli itu, apabila dijadikan sebagai panjang sisi segitiga, dia akan menjadi segitiga siku-siku. Nah, aturan umumnya untuk menentukan triple Pythagoras yaitu yang pertama, tempatkan 2 bilangan bulat positif M dan N dengan M itu lebih besar dari N. Setelah itu, hitung M kuadrat dikurangi N kuadrat. Kemudian, hitung juga 2 dikali M dikali N. Dan yang terakhir yaitu hitung M kuadrat ditambah N kuadrat. Nah, 3 bilangan yang dihasilkan dari menghitung M kuadrat dikurangi N kuadrat, 2 dikali M dikali N, dan M kuadrat ditambah N kuadrat, dia akan membentuk triple Pythagoras. Dengan M kuadrat ditambah N kuadrat, dia lebih besar dari M kuadrat dikurangi N kuadrat. Begitu juga M kuadrat ditambah N kuadrat, dia akan lebih besar dari 2 kali M dikali N. Ya, kita akan masuk ke contoh. Nah, contoh yang pertama ada bilangan 3, 4, dan 5. Apakah 3, 4, dan 5 itu triple Pythagoras? Ya, kenapa? Kenapa 3, 4, dan 5 itu merupakan triple Pythagoras? Karena kita tahu bahwa 5 kuadrat atau sisi yang terpanjang dikuadratkan itu sama dengan penjumlahan dari kuadrat 2 sisi yang lain, yaitu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kemudian 6, 12, dan 13. Dia bukan triple Pythagoras. Kenapa? Karena 13 kuadrat itu tidak sama dengan 6 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Begitu juga dengan 1,5, 2,0, 2,5. Dia bukan triple Pythagoras karena di antara pasangan-pasangan tersebut ada yang bukan bilangan asli, yang mana 1,5 dan 2,5. Nah, itu adalah cara-cara menentukan jenis segitiga apabila diketahui semua sisi-sisinya atau panjang semua sisi-sisinya. Nah, itu saja dari saya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.